Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan yang berbahagia ini dan diberikan kesehatan untuk mempertemukan kita dengan bulan suci yang mulia, agar kita dapat berkesempatan melakukan puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang berbahagia, di tengah kondisi puasa yang berbeda dengan tahun sebelumnya, kita diuji Allah dengan wabah. Namun, mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi kenikmatan, kesyukuran kita, dan semangat kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan kultum dengan tema keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Dengan puasa ini, Allah ingin melatih kita, memberikan kita sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Melalui puasa ini, Allah ingin membentuk, menempuh kita menjadi pribadi yang muttaqin. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Agar kita bertakwa melalui puasa yang telah Allah wajibkan, khususnya puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, keutamaan puasa Ramadan ini adalah kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Jadi ketika puasa Ramadan, saudara-saudariku sekalian, Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Kecuali dosa-dosa besar tentunya, dengan harapan menjalankan ibadah puasa kita akan mendapatkan ampunan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan Rasulullah pernah bersabda, Syakia abedu adarok Ramadana fansalahu minhu walam yukfar lahu. Celaka seorang hamba masuk bulan Ramadan, lalu ia keluar dari Ramadan, ternyata dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, keutamaan puasa Ramadan adalah sebagai perisai kita dari api neraka melalui ibadah puasa. Allah gambarkan kita itu berikan perisai. Perisai dari apakah itu, saudara-saudari sekalian? Tentulah perisai dari api neraka. Asyamu juna minan nar. Puasa itu, kata Rasulullah, perisai dari api neraka. Selanjutnya, saudara-saudariku, hikmah atau keutamaan puasa Ramadan yang keempat adalah pahala surga bagi mereka yang mengerjakannya. Saking istimewanya puasa Ramadan, Allah itu membuat pintu khusus di surga kelak yang bernama pintu Ar-Rayyan. Dan yang bisa masuk melalui pintu itu hanya mereka yang menjalankan puasa, terutama puasa wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya yang kelima adalah Allah akan berikan dua kesenangan, farhatun inda iftarihi. Yang pertama, saudaraku sekalian, mereka itu senantiasa akan diberikan kebahagiaan ketika mereka berbuka puasa. Bisa direnungkan, saudara-saudariku, tidak ada orang yang berpuasa tidak bahagia ketika dia sedang berbuka puasa. Dan kebahagiaan yang kedua, Allah tahan dulu karena Allah akan berikan kebahagiaan kelak di akhirat. Farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan kelak ketika kita dipertemukan, ketika kita berjumpa dengan Allah kelak di surga. Jadi ada keistimewaan kebahagiaan dari orang-orang berpuasa, bahagia ketika berbuka puasa, dan bahagia ketika besok kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keenam, saudara-saudariku, tentu saja selain sehat secara rohani, secara batin, puasa juga mendatangkan kesehatan bagi jasmani kita. Sumu tasihu, berpuasalah, maka engkau akan memperoleh Ramadan di awal ini. Marilah senantiasa kita mengajak seluruh keluarga ini menjadi rumah kita sebagai masjid, menjadikan rumah kita sebagai surga. Kita hidupkan rumah-rumah kita dengan ibadah, dengan kebersamaan, dengan silaturahim, sehingga rumah-rumah kita tidak seperti kuburan, sebagai sindiran dari Rasulullah kepada rumah-rumah yang tidak pernah dilakukan ibadah di dalamnya, tidak pernah dilakukan sholat di dalamnya.
tidak pernah dilakukan baca Quran di dalamnya. Mari di tengah pandemi, kita tidak surut semangat untuk menjalankan ibadah, tidak patah arang. Mari kita geser aktivitas ibadah itu dari masjid ke rumah dalam rangka kebaikan untuk semuanya. Demikian kultum dari saya Ulia Ramadhani. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Ilai fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.